selamat malam Sanimam semua. Kembali lagi bersama IG Live Sunny Kids pada malam hari ini, Sanimams. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Christina Onassis atau biasa dipanggil Miss Chris. Saya adalah founder dari Sunny Kids dan pada malam hari ini Miss Chris akan menjadi host pada Live IG malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas materi yang sering sekali menjadi kekhawatiran dari para Sanimams, yakni apa sih perbedaannya antara speech delay dan autism. Nah, tentunya kita kedatangan narasumber yang cukup spesial. Nah, narasumber kita adalah Dr. Ian Suryadi Suteja, di mana beliau merupakan dokter spesialis anak yang cukup sering menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, beliau merupakan lulusan spesialis anak terbaik nasional di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Nah, Sanimams, seperti yang kita tahu, speech delay adalah kondisi yang cukup umum dan bisa dialami oleh banyak anak. Namun, speech delay tidak selalu berarti autisme. Jadi bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Apa yang perlu kita perhatikan dan tentunya terapi apa yang paling tepat untuk membantu perkembangan anak-anak? Nah, semuanya akan kita bahas tuntas tanpa berlama-lama. Miss Chris akan panggilkan Dr. Ian Suteja, akan ajak bergabung Dr. Ian untuk live bersama dengan kita. Oke, halo, selamat malam Dr. Halo, Ian. malam. Sebelumnya terima Halo semuanya. kasih dok atas kesediaannya sudah bergabung pada live IG Sunny Kids malam hari ini. Oke, silakan dokter untuk menyapa audiens Sanimams pada malam hari ini. Silakan dokter. Ya, panggilannya Sanimams ya. Ya, selamat malam ya para Sanimams ya. Ya, senang sekali nih dapat kesempatan untuk bergabung bersama Sunny Kids juga untuk membicarakan tentang speech delay sama autisme ya. Ini pasti banyak banget yang nanya-nanya ya. Oke, kita bahas nih, kita bahas tuntas di sini. Ya, oke dok. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya dok ya, pada pembahasannya mungkin bisa dijelaskan dok pengenalan umum tentang autisme dan speech delay. Jadi apa sih autism, apa sih speech delay? Jadi perbedaan utama antara autism dan speech delay. Dan mungkin bisa disampaikan juga nih, sepertinya kalau saya baca dari beberapa data statistik jumlahnya sepertinya semakin meningkat ya dok ya. Iya, betul. Ya, jadi memang sampai sekarang tuh masih banyak ya. Kalau saya kan praktek kan di Jakarta sama juga di Pandeglang ya. Di Jakarta tuh saya di Pantai Indah Kapuk tuh di ya menengah ke atas lah ya. Kalau di Pandeglang tuh menengah ke bawah. Jadi itu kelihatan banget bedanya ya. Jadi masyarakat itu beda banget. Kalau yang menengah ke atas sih sangat aware nih sama hal-hal yang kayak gini. Tapi kalau masyarakat yang menengah ke bawah, mereka bahkan nggak tahu. Mereka bahkan biasa aja mikir itu speech delay atau autism, itu bahkan mereka nggak tahu apa. Jadi memang pendidikan kita memang masih belum seluas itu ya menjamah para masyarakat, para orang tua khususnya gitu ya. Nah, speech delay itu adalah secara umum ya, secara umum kayak payung besar semua problem bicara ya. Jadi semua problem bicara, misalnya dia terlambat bicara gitu ya istilahnya ya. Jadi misalnya harusnya umur 2 tahun dia udah bisa ngomong 50 kata, tapi ini katakanlah belum ngomong sama sekali kayak gitu ya. Itu semuanya disebut speech delay. Nah, speech delay itu kayak payung besarnya. Penyebab speech delay itu banyak. Speech delay itu bukan diagnosa. Jadi ibarat kayak cuma demam doang gitu ya. Jadi cuma demam. Demam itu bukan diagnosa. Demam harus dicari tahu itu penyebabnya apa sampai ketemu gitu ya, supaya kita bisa melakukan terapi lebih cepat. Nah, speech delay itu penyebabnya banyak banget ya. Secara umum speech delay itu bisa kita kategorisasikan ya dengan dua hal ya. Yang paling besarnya dua hal, yaitu speech delay yang berhubungan sama telinga ya. Jadi speech delay yang berhubungan sama gangguan pendengaran sama yang bukan karena gangguan pendengaran. Maka speech delay itu semuanya harus pertama kali, langkah pertama harus diperiksa fungsi pendengarannya dulu. Ya, kalau di rumah sakit besar biasanya semua bayi lahir langsung dicek fungsi pendengarannya normal atau enggak. Tapi beberapa rumah sakit biasanya tidak melakukan hal tersebut, ya. Nah, kalau anak ini fungsi pendengarannya bagus, berarti anak ini speech delay bukan karena fungsi pendengaran.
Karena pasti ya, kalau anak nggak bisa dengar, pasti nggak bisa bicara. Kayak gitu ya. Nah, kalau dia fungsi pendengarannya bagus, maka speech delay berikutnya kita harus lihat dari 4 hal. Ya. Jadi yang pertama, apakah ada gangguan sosial dan perilaku? Kalau ada, berarti anak ini autis gitu loh. Ya, jadi speech delay sama autis itu memang kerap. Anak autis pasti ada speech delay. Tetapi tidak semua anak autis, tidak semua anak speech delay adalah autis gitu loh ya. Jadi, nah tadi kan jadi kalau misalnya dia tidak ada gangguan pendengaran, kita lihat kalau ada gangguan perilaku sama gangguan sosial, itu berarti dia disebut sebagai speech delay kemungkinan karena autism. Ya, kalau misalnya anaknya ada semua gangguan gangguan motorik, nggak bisa jalan, nggak bisa lari, nggak bisa loncat-loncat, ada gangguan motoriknya, terlambat. Jangan-jangan anak ini disabilitas intelektual, otaknya nggak berkembang, jadinya dia speech delay. Kayak gitu ya. Atau yang ketiga, jangan-jangan ada trauma yang berat. Ya, jadi misalnya ada anak-anak yang cuma nggak mau ngomong sama ibunya, tetapi ternyata sama orang lain mau diajak ngomong, ya itu trauma yang berat. Jadi speech delay karena pengaruh sosial. Nah yang terakhir speech delay akibat memang cuma murni speech delay doang. Jadi biasanya mungkin karena nggak dilatih, mungkin karena kebanyakan nonton TV dan lain sebagainya, ya. Jadi bedanya speech delay sama autism cukup jelas ya. Jadi autism itu salah satu penyebab dari speech delay, sedangkan speech delay itu suatu hal yang luas sekali gitu ya. Nah, balik lagi, autism berarti adalah suatu spektrum kelainan yang minimal ada 3 kelainan, yaitu gangguan bahasa, which is speech delay, gangguan perilaku, ya, ada perilaku yang berulang-ulang yang nggak jelas, misalnya kayak goyang-goyang tangan, misalnya suka godek-godek kepala tanpa jelas, misalnya kalau ngelihat mestinya ngelirik-ngelirik doang, kayak begitu, itu ya perilaku-perilaku yang nggak jelas. Kalau ngelihat kulkas bisa buka tutup kulkas tanpa penyebab yang jelas, tanpa tujuan yang jelas, gitu. Ya, itu adalah perilaku yang aneh, yang repetitif, gitu kita bilangnya. Ya, jadi gangguan bicara, perilaku yang aneh, yang repetitif, ya. Dan yang satu lagi harus ada perilaku sosial, gangguan perilaku sosial. Jadi anaknya itu kayak nggak mau ngomong sama orang, nggak bisa nunjuk, nggak bisa bekerja sama orang, bersosialisasi, semua problem. Jadi harus ada 3 komponen ini baru bisa disebut autis, gitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya yang tentang angka kejadian ya, betul. Makin lama makin banyak. Ya, kita nggak tahu kenapa ya. Ada yang bilang, oh karena penggunaan ultra processed food, ada yang gara-gara kebanyakan susu, ada yang gara-gara kebanyakan obat selama kehamilan, ada yang sekarang yang baru lagi gara-gara autoimun, ada yang genetik. Pokoknya semua teori banyak banget. Tapi sampai detik ini penyebabnya masih tidak diketahui. Masih tidak diketahui ya. Sampai sekarang nggak tahu, tapi makin lama betul makin banyak ya. Jadi kalau zaman dulu waktu saya belajar itu angka-angka kejadian dari autism itu paling hanya 0,5 sampai 0,6%. Tetapi sekarang itu bisa naik, ya bisa sampai 0,8 0,9%, bisa naik sampai 50%. Mungkin karena memang banyak yang baru ketahuan. Ya, jadi mungkin zaman dulu nggak tahu orang itu autis, ya. Mungkin sekarang karena ilmu pengetahuan makin banyak, orang-orang makin aware, orang-orang pada tahu melek sama media sosial. Oh ini anak autis sih, ya mungkin jadi deteksinya lebih banyak. Jadi kita sama sekali nggak tahu gitu ya. Sedangkan kalau angka kejadian speech delay lumayan banyak ya. Ada prevalensi bisa sampai 5% ya. Jadi 1 dari 20 anak itu bisa mengalami speech delay gitu ya. Jadi memang lebih banyak speech delay daripada autis. Oke. Nah dok, apa sih tanda-tanda dini yang harus kita waspadai dok? Jadi gimana kita mengenali tanda-tanda awal dari, oh ini anak ternyata dia speech delay dari usia berapa, oh ternyata anak ini autism, terus perbedaan dalam perkembangan bahasa, sosial, dan perilakunya seperti apa, dan kapan sih dok waktu yang tepat untuk konsultasi ke dokter spesialis anak? Bagus. Silakan dok. Nah, ini pertanyaan sering banget ya. Ini tolong nih diperhatikan bener-bener ya. Kalian nggak usah deh hafalin. Wow, anak 3 bulan harus apa, 6 bulan harus apa, 9 bulan harus apa, 12 bulan apa, nggak harus hafalin ya. Yang penting Anda boleh ketik di Google ya, milestones atau tahapan perkembangan anak ya.
Itu ada tahapan perkembangan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Pokoknya tinggal ikutin itu ya. Misalnya dia katakan nih umur 3 bulan anaknya udah harus bisa au. Umur 6 bulan harus bisa babbling, baba, dada. Ya kalau umur 6 bulan nggak bisa itu berarti itu udah hati-hati speech delay ya. Umur 9 bulan udah harus bisa ngomong mama papa. Ya, umur 12 bulan udah bisa ngomong 3 kata, katakan misalnya kayak begitu ya. Nah, kalau emang belum bisa sampai situ, ya memang itu berarti speech delay. Simple kayak gitu. Pokoknya tinggal lihat milestones-nya. Milestones untuk Indonesia ya, jangan milestones untuk luar negeri ya. Beda ya. Beda ya. Jadi beda memang orang Indonesia itu milestones-nya lebih rendah ya. Tahapan perkembangannya lebih rendah daripada orang internasional gitu ya. Nah, itu gampang speech delay jadi cuma gitu doang. Atau kalau nggak mau ribet lagi, bawa aja ke dokter ya, bawa ke dokter anak ya. Kalau kita waktu itu saya pernah belajar di luar negeri gitu ya, kita belajar tahu nggak kalau di luar negeri di China ya, semua anak setiap bulan sampai umur 6 bulan harus lapor ke dokter anak. Kalau nggak datang ke dokter anak itu diteleponin satu-satu, woi mana anak lu, sini, Oh, luar ayo, biasa ayo fiturnya ya, sini Dok, gitu. ya. Iya. Terus setelah umur 6 bulan setiap 3 bulan sekali harus kontrol, harus lapor. Kalau nggak bisa ditelepon gitu. Kalau nggak datang juga bisa dicabut dia punya bantuan subsidinya Oh, kayak gitu. Karena sepenting dikejar itu gitu untuk ya. melakukan screening. Betul Oh, ya. Nah, kalau autis ini jadi spesiesnya gampang ya sebenarnya, lumayan gampang ya. Tapi terus jangan percaya sama mitos ya. Ada kan banyak yang bilang, "Oh, ini anak laki-laki mungkin lebih lambat bicaranya daripada anak perempuan." Itu bullshit, nggak ada. Oh, ini mungkin dulu kakaknya dulu terlambat, jadi anaknya kalau terlambat itu dibiarkan saja. Itu juga salah. Oh, mungkin bapaknya dulu telat, ini juga gitu. Oh, mungkin anaknya pernah kejang, jadi terlambat nggak apa-apa. Itu no, semua itu nggak boleh dipercaya. Pokoknya kalau terlambat bicara harus segera bawa, ya, harus segera bawa, ya. Nah, kalau autis, saya sering bilang gini. Kalau kalian nggak tahu anak autis, sesekali deh coba datang ke rumah sakit yang ada poli tumbuh kembangnya, datang, tungguin aja di situ sejam. Kamu lihat anak-anak yang main-main lalu lalang itu banyak banget anak autisnya. Kalau kamu ketemu anak autis, kalau bapak ibu ketemu anak autis, sekali ngeliat nggak akan lupa bahwa anaknya itu nggak mungkin ada kontak mata. Ini saya setiap hari ngomong sama Anda gitu, saya lihat mata Anda, ya kontak mata bisa berdetik-detik, bisa berapa menit bahkan segala macam itu bisa. Kalau anak dengan autis biasanya gejala pertama nggak mau ngelihat mata, ya dikasih makan bukannya ngelihat mata ibunya makasih ma kayak gitu, enggak, dia ambil aja kayak begitu. Kontak matanya minimal sekali, ya. Gejala kedua biasanya itu dia nggak bisa nunjuk, ya. Jadi kalau misalnya kalau anak yang normal itu ya, anak normal tuh biasanya mama lihat tuh ya, itu ada sepeda gitu ya. Jadi dia mau menarik perhatian, dia mau nunjukin mamanya bahwa dia tertarik sama sesuatu. Kalau ini nggak pernah nunjuk, nggak mau gitu ya, mau ngambil ambil aja kayak gitu ya, dan dia tidak ada sosialnya juga problem. Jadi balik lagi akan ada problem bahasa, akan ada problem perilaku yang repetitif dan aneh, dan kemudian ada interaksi sosialnya juga bermasalah ya. Tapi yang paling penting lihat kontak mata sama kemampuan menunjuk pada anak gitu. baik, Dok. Jadi orang tua harus rajin-rajin googling ya, Dok, ya. Googling tanggal Iya, perkembangan anak ya, betul. milestone atau tanggal perkembangan anak, lalu sering-sering diobservasi anaknya apakah udah sesuai sama tanggal perkembangan anaknya. Dan kalau Iya, ternyata kok jauh nih sama tanggal perkembangan, langsung deh cek ke dokter spesialis anak ya. iya, Oke. betul, betul banget. Jangan Selanjutnya, Dok. jangan males lah kayak gitu. Nah, Jangan jangan percaya sama mitos, sama jangan males ke dokter anak. ya, karena waktu tidak bisa diulang lagi ya, Dok, ya. Apalagi di Betul, betul, update betul. anak ya, Dok, ya. Iya, Mm-mm. sama please ya. Ini mungkin saya agak cerita sedikit ya. Oke, boleh, Waktu silakan. saya jadi dokter umum, gini, Hmm. masalah autis, masalah speech delay tidak pernah diajarkan sama di dokter umum. Saya waktu Hmm. jadi dokter umum tuh nggak pernah belajar loh tentang Ah. speech delay, tentang autis. Ketemu satu anak pun nggak pernah autis. Begitu saya ngambil Hmm. spesialis, baru saya pelajarin luas-luasan. Jadi itulah kadang-kadang ada dokter umum yang nggak terlalu ngerti begini-begini. Dianggapnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Padahal itu kenapa-napa gitu ya. Jadi bolehlah kalau bisa datang ke dokter anak sesekali gitu ya. Oh, baik, Dok. Nah, next, Dok. Faktor genetik dan lingkungan apakah berkontribusi juga nih, Dok, untuk autism dan speech delay?
Lalu kan kalau sekarang tuh banyak lagi ngetren diet ya, DFCF. Nah, itu Hmm. peran diet dan nutrisi itu berpengaruh nggak sih dok sama paparan lingkungan si anak? Iya, Silakan dok. betul betul ya. Jadi ini juga sampai detik ini ya, saya udah baca-baca juga tadi ya. Sampai detik ini yang teori-teori tentang leaky gut lah, tentang Hmm. apapun itu semua yang gluten lah, harus bebas gula, harus apa, sampai saat ini bukti nyatanya itu belum ada. Kenapa bukti Hmm. nyatanya belum ada? Karena kan ya kalau kita ngomongin autis itu kan harus jangka panjang. Kita harus penelitian kita harus ngikutin Panjang. anak ini selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai itu. Ya, jadi teori-teori ini tuh belum ada bukti yang valid untuk Hmm. apakah memang betul-betul berpengaruh terhadap autis atau enggak. Idealnya kan Oke. begini ya, kalau kita mau ngomong, oh ya ini gluten menyebabkan autis. Berarti kan Hmm. kalau kita harus membandingkan nih anak yang makan gluten kebanyakan sama anak yang nggak makan gluten sama sekali, kita ikutin selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bener nggak nih ada hubungannya sama autis kayak gitu. Nah, masalahnya penelitiannya belum ada sampai sekarang. Oke. Jadi teori-teori banyak banget, nggak boleh makan tertentu, ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tetapi sampai sekarang tidak terlalu terbukti, ya. Jadi kalau saya Hmm. ngikutin guru saya, Prof. Hardiono, beliau juga salah satu penggiat autis ya, itu juga sampai saat ini pun beliau pasti nggak akan berani menyebutkan satu pun statement Oke. bahwa, oh makanan ini menyebabkan autis, oh makanan ini harus di stop, itu enggak. Ya, Oke. kalau nggak terpaksa terpaksa banget nggak usah gitu ya Oke. gitu. Jadi genetik pun juga begitu ya. Yang nggak boleh kalian normalisasikan yang tadi, misalnya bapaknya autis, anaknya pasti autis, nggak akan kayak gitu ya. Jadi Iya. bapaknya autis, anaknya jangan dinormalisasikan. Kalau anaknya ada gejala-gejala autis sejak awal langsung dibawa di terapi gitu ya. Iya. Jadi sampai detik ini mohon maaf saya sampai detik ini belum ketemu apakah memang betul fix 100% atau enggak tahu sampai sekarang Hmm. gitu ya. Jadi belum ada evidensi yang Valid. benar-benar valid ya dok ya, Betul. karena memang Kalau membutuhkan penelitian. kata orang mah banyak. Kata orang, kata Instagram, kata media sosial banyak. Tapi kalau ditelusurin bener-bener, penelitiannya belum bener-bener finish gitu. Ya. Nah, selanjutnya dok, bagaimana nih dokter anak spesialis melakukan diagnosis untuk anak, oh ini anak dinyatakan autism, atau oh Hmm. ternyata tidak autism gitu, ternyata diagnosis lain, atau oh hanya terlambat bicara. Nah, lalu Hmm. alat dan metode yang digunakan untuk evaluasinya seperti apa, Ya. dan pentingnya diagnosis dini untuk intervensi yang efektif. Silakan dok. Betul. Nah, mantap nih ya. Jadi gini, kalau Anda curiga sama autis, silakan sekarang juga Anda catat ya, ada yang istilahnya namanya MCAT ya. Jadi gini, Ya. autis itu bisa didiagnosis paling cepat umur 18 bulan. 18 Memang bulan. sekarang lagi banyak yang lagi mengembangkan untuk mendiagnosis autis paling cepat 12 bulan. Tetapi belum ada tools atau belum ada kuesioner yang betul-betul valid untuk 12 Untuk bulan. 12 Jadi bulan. sampai sekarang paling cepat didiagnosis usia 18 bulan. Ya, menggunakan tadi ya kuesioner MCHAT. M strip CHAT ya. Itu bisa dipakai umur 18 bulan sampai umur 3 tahun. Ya, di atas 3 tahun silahkan pakai kuesioner AMSE, AMS. Autism Mental Status Examination, AMSE, ya. Ini bisa Jadi diakses di Anda Google dong. bisa bisa Oke. diakses di Google, ya. Bisa dikerjakan di rumah. Jawabannya Hmm, gampang, cuma nanya mudah ya ya. tidak, ya tidak, ya tidak gitu ya. Jadi kalau Anda lihat MChat tuh misalnya, apakah anak Anda pernah menunjuk ya, sering atau tidak sering kayak gitu misalnya ya. Itu tinggal dijawab begitu doang. Nanti ada scoringnya ya. Oke. Scoring 0 sampai scoring 3 itu artinya dia sedikit sekali resiko autisnya. Sedangkan scoring 6 sampai scoring 8 hampir pasti autis. Dan MChat ini ya bisa mendiagnosis autis sebesar 90%. Jadi Oh, tinggi akurasinya sekali tinggi ya banget. dok ya. Betul, 90% ya. Hmm, Setelah MCAT-nya memang dinyatakan positif anak ini kemungkinan autis, silakan langsung bawa ke dokter anak atau dokter anak spesialis tumbuh kembang.
ya, itu sangat mempercepat waktu diagnosis gitu ya. Nanti dari dokter spesialis anak tumbuh kembang biasanya akan melakukan pemeriksaan yang namanya DSM 5 kriteria untuk autis. Akan dikonfirmasi lagi apakah anak ini benar-benar autis atau tidak. Lalu kemudian dari dokter spesialis anak tumbuh kembang akan memprogram ya terapi-terapi apa aja yang perlu dilakukan sama anak ini. Kemudian anak ini biasanya akan di-refer nih misalnya ke Sunny Kids gitu ya. Lakukan terapi ini, terapi ini, terapi ini. Kemudian setiap 3 bulan sekali harus balik ke dokter tumbuh kembangnya ya untuk dievaluasi. Nanti evaluasinya biasanya kita ada namanya CARS, CARS. Itu nanti ada scoringnya. Autis ringan, autis sedang, autis berat. Derajatnya derajat berapa. Nanti kelihatan, oh misalnya bulan lalu 3 bulan lalu sebelum terapi skornya 18, ini autis berat nih misalnya. Terus ternyata setelah diterapi jadi 15. Terapi lagi setahun jadi 12, jadi 6, jadi 3, bahkan jadi 0 kayak gitu misalnya. Jadi itu suatu pemeriksaan yang sangat objektif dan penting banget gitu ya. Oke. Oke, Dok. Terus Nah, saya sering sekali menemukan anak ya dia sudah memiliki simptom tersebut ya, datang terapi sudah memiliki simptom-simptom yang menunjukkan mengarah anak ini mengarah ke autism gitu. Tapi memang dokternya mengatakan anaknya delay speech, sehingga orang tua berekspektasi tinggi terhadap anak. Jadi kok anak saya terapi udah 3 bulan kan, sedangkan anak yang hanya dengan delay speech terapi 3 bulan itu kan cukup cepat ya progresnya, kalau tidak ada case lain-lain. Tapi ternyata si anak ini simptomnya mengarah ke autism. Nah itu bagaimana, Dok? Jadi beberapa dokter ada yang menyampaikan ke orang tua bahwa anak tersebut delay speech. Ternyata simptom-simptomnya mengarah ke autism. Apakah atau ternyata ada prosedur lain di mana dokter tidak bisa sembarangan langsung kasih kamu ASD, kamu ADD dan lain-lain. Silakan. Iya. Nah gini, itulah susahnya gini ya, jujur ya, Bapak Ibu jujur nih, ini saya mau ngomong nih ya, saya jadi dokter anak nih misalnya. Kalau misalnya ya, kalau kita datang ke dokter anak spesialis tumbuh kembang, 1 orang diperiksa, diobservasi secara langsung, ditanya-tanya ini, tanya itu, 1 orang bisa 30 menit. 30 menit. Ya. Tapi kalau saya, dokter anak, misalnya pasien saya 50 orang, ya, ya itu dokter misalnya cepet-cepet doang nih diagnosisnya cepet-cepet, pokoknya cepet-cepet doang, nggak teliti kayak gitu istilahnya ya, biasanya akan kelewat ya, biasanya akan kelewat karena anak autis tuh biasanya ya tadi kita periksanya tuh lama, 15 menit sampai 30 menit tadi, makanya ya nggak boleh cepet-cepet itu istilahnya, nanti ujung-ujungnya dibilang awalnya speech delay doang, karena nggak ketahuan ada masalah interaksi sosialnya belum kelihatan, perilaku repetitifnya belum kelihatan, waktu 3 bulan lagi datang, baru kelihatan, gitu, ini baru autis, gitu istilahnya, padahal sebenarnya dari dulu juga autis, gitu ya, jadi carilah dokter yang tepat, makanya jangan marah-marah, kadang-kadang dokter anak tumbuh kembang ngantrinya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, karena tadi dibatasin, 1 orang, saya buka poli tumbuh kembang di Pandeglang ya, saya buka itu, 1 orang 30 menit aja udah empot-empotan saya. Repot. Ya, memang capek. Tapi kalau yang benar tuh memang capek gitu istilahnya, ya. Jadi memang susah, ya. Ingat, yang namanya autis, tadi mungkin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Yang namanya autis, semakin cepat didiagnosis, ingat ya, semakin cepat didiagnosis, 18 bulan Anda diagnosis dan diterapi dari umur 18 bulan, angka keberhasilan terapinya bisa lebih dari 70%. Ya, jadi banyak penelitian yang bilang ya didiagnosis di 18 bulan sama didiagnosis di 3 tahun itu penurunan angka keberhasilan terapinya tuh jauh banget. Makin lama didiagnosis makin susah di terapinya. Lah dok, emangnya autis bisa sembuh? Pasti pertanyaannya begitu. Autis bisa sembuh, tetapi goal sembuhnya itu adalah anaknya yang penting bisa mandiri, bisa sekolah, bisa bicara. Yang penting itu bisa mandiri, bisa bicara, bisa sekolah. Udah ya. Mau nanti dia ya katakanlah mau kerjanya apa kayak terserah. Yang penting dia bisa 3 hal tersebut. Ya, gitu. Jadi sebenarnya tanpa menunggu diagnosa ya. Saya pernah mendengar Dokter Hardiono menyampaikan dulu. Jadi kalau dulu itu Dokter Hardiono mengatakan ya harus ada diagnosa yang tepat dulu baru terapi. Tapi
setelah beberapa waktu Dokter Hardono menyampaikan lagi, sebelum ditegakkan diagnosa ya nggak ada masalah kalau distimulasi dari awal, nggak ada ruginya ya Ah, dok ya. itu nggak ada salahnya, betul, nggak apa-apa. Iya, Oke. tapi Nah, hati-hati juga. Kadang-kadang maaf ya, oke. kadang-kadang nih misalnya ada anak autis nih, kita tahu nih misalnya anak autis tuh nggak boleh langsung diterapi wicara dari awal, ya toh? Oh, ada juga orang yang pengen anaknya cepet-cepet ngomong. Jadi begitu anak ini di terapi, langsung mintanya terapi wicara. Ya, udah gitu terapisnya nggak ngerti bahwa terapi wicara nggak mungkin bisa dilakukan di awal gitu istilahnya. Ya, jadi percuma di terapi nggak ada gunanya. Orang belum sampai tahap itu gitu loh istilahnya. Jadi stimulasi lebih cepat betul bagus, nggak apa-apa. Ya, ilmu-ilmu fisioterapi kayak begini, ilmu-ilmu terapi-terapi ini silahkan dilakukan, nggak apa-apa. Tetapi asal urutannya betul gitu ya. Siap-siap. Nah, kita sepertinya udah masuk ke ini ya dok ya, penjelasan mengenai intervensi dan terapi. Nah, silakan dok, mungkin jenis-jenis terapi yang tersedia untuk anak-anak dengan terlambat bicara dan autism. Silakan dok. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin speech delay dulu ya. Nah, kalau speech delay, tadi ingat ya, kalau terapinya speech delay, kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Tolong Bapak Ibu ya, speech delay, kalau misalnya ternyata penyebabnya gara apa? Gara-gara gangguan pendengaran, berarti terapinya gampang. Ya udah pasang aja ini pasang alat ABD. bantu dengar selesai. Kalau ternyata gangguan pendengaran begitu diperiksa anaknya congean ya, otitis media itu congeannya banyak, ya wes dioperasi tambel ya, donor membran gendang telinga, selesai ya, beres. Tapi kalau misalnya anaknya, mohon maaf ya, misalnya anaknya waktu lahir nggak nangis sama sekali, otaknya jadi nggak berkembang, jadi menciut alias cerebral palsy misalnya, ya itu jadi ya susah, itu mesti panjang gitu ya. Atau misalnya anaknya epilepsi ya, anaknya epilepsi kejang-kejang terus, ya obatnya ya pasti pakai obat-obatan anti epilepsi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada itu semua, ya berarti Anda tinggal misalnya gini ya, anaknya ternyata diakses sama dokternya, Bu, ini anaknya gangguan bicara gara-gara kebanyakan nonton, gara-gara interaksi sosialnya kurang ya, terus gara-gara nggak bisa fokus. Nah, itu paling banyak tuh, nggak bisa fokus anaknya ya, nggak bisa fokus. Nah, berarti terapinya ya terapi fokus dulu, naikin fokus dulu, baru di terapi bicara kayak gitu loh. Jadi banyak nih ya. Nah, kalau dia itu speech delay ya. Kalau sekarang kita ngomongin autism ya, kalau ngomongin autism itu kan tadi ada 3 ya. Ada problem dari Perilaku. speech delay, ada problem perilaku, sama ada problem dari gerakan interaksi sosial gitu ya. Nah, terapinya nih banyak ya. Banyak juga nih anak-anak autis juga yang problem dari sensorik. Jadi misalnya anaknya jijian, atau anaknya dengar musik sedikit aja langsung tutup kuping, langsung teriak-teriak kenceng ya. Dengar anak getok-getok palu langsung takutan. Nah, itu perlu di terapi sensori integrasi. Jadi terapinya tuh banyak banget ya. Yang pertama ada terapi sensori integrasi ya. Ini kalau saya jelasin semua sih sebenarnya bakal lama banget ya. Pokoknya kita banyak ya. Ada terapi sensori integrasi, terapi bicara, behavioral terapi perilaku ya, behavioral terapi ya, terapi okupasi, terapi kemandirian, terapi makan, bahkan ya, terapi psikolog anak ya, itu banyak banget. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing deh Bu ya, itu belajar begitu aja tuh butuh waktu lama ya. Orang-orang fisioterapis itu butuh waktu lama, yang pusing tuh kita aja ya. Jadi datang aja ke dokter, datang ke dokter anak ya, nanti akan diplot, Bu, ini bulan pertama terapi sensor integrasi sama terapi okupasi dulu ya Bu ya. Habis itu, habis selesai, dinyatakan selesai, balik ke saya. Nanti saya evaluasi lagi. Ya, nanti habis itu lanjutkan ini. Udah gitu aja, gampang gitu ya. Nah, terus habis di terapi, jangan lupa minta PR, pekerjaan rumah ya. Jadi Bapak Ibu harus ngeliat ya. Oh, ini loh yang namanya sensori integrasi loh. Oh, dibeginiin. Lakukan di rumah. Karena gini loh, Bu, ya. Ada penelitian yang bilang, terapi di tempat-tempat terapi sama terapi di rumah efektivitasnya sama, bahkan kadang-kadang terapi di rumahnya lebih bagus karena anak sama ibunya sendiri ya lebih percaya gitu istilahnya, harmonisnya lebih mantap, anak lebih seneng gitu istilahnya ya. Iya. Oke. Iya. Nah,
mungkin membahas tentang sensori integrasi, terapi wicara, Hmm. terapi perilaku. Mungkin Miss Kris mau memperkenalkan ya tentang terapi yang ada di Sunny Kids. Nah, jadi ya yang seperti tadi Dok Ian sudah sebutkan, ada sensori integrasi, okupasi terapi, terapi wicara, behavior terapi, dan lain sebagainya. Nah, sensori integrasi itu di kita itu kita menggunakan konsep outdoor dan nature. Oh, bagus. Jadi betul tadi kata Dok Ian untuk anak misalnya anak autis dia mau belajar untuk verbal tapi kalau fokusnya belum, dia masih ternyata jijian, dia takut dengar suara-suara masih belum, berarti si sensori dasarnya belum mateng ya Dok ya. Iya, Jadi betul. kita selesaikan dulu nih, jadi ada segitiganya, kita selesaikan dulu, kita matengin dulu sensori motoriknya agar apa? Ketika si sensori dan motoriknya itu matang, otomatis untuk ngejar ke atas kognitifnya, pemahaman anak, verbal, dua arah itu makin oke kalau si dasarnya udah mateng ya Dok ya. Betul. Nah itu sensori integrasi dan di Sunny Kids kita menyediakan langsung dengan konsep alam. Hmm. Karena saya sebagai terapis okupasi sudah merasakan sendiri gitu kan anak yang saya terapi, saya bandingkan ketika anak yang sama, beberapa anak ketika di indoor dan di outdoor, saya berikan di outdoor langsung di rumput, langsung dia Oh, merasakan sendiri sensorinya langsung di lumpur, langsung di aliran sungai, batu-batuan, pasir. Dia jijian, akhirnya dia coba, jadi multisensorinya lebih dapat dan lebih cepat gitu progresnya, lebih cepat matang sehingga ketika dikejar untuk dua arah fokus dia lebih siap gitu, gitu dong. mantap tuh, mantap. Memang kalau secara natural ya, secara back to nature gitu biasanya akan lebih bagus ya daripada yang benar-benar, waduh, Yang pokoknya di kalau belakang cari ya. ya, ini pokoknya kalau cari tempat-tempat yang terapi-terapi gitu, pokoknya harus yang jangan dikunci gitu loh. Aduh, Nah, ada deh banyak betul. banget tuh ya. Begitu. Ibu tahu nggak anak ini di terapi apa kayak gitu? Nggak tahu dok. Lah, kenapa nggak tahu? Saya nggak boleh masuk soalnya dikunciin anaknya. Anaknya nangis-nangis di dalam juga nggak ada yang tahu gitu ya. Pokoknya cari tempat yang nggak boleh dikunci, boleh diliatin, kemudian anaknya happy, nggak boleh nangis ya. Jadi kalau anaknya outdoor, ya biasanya lebih happy, lebih nggak gampang nangis Lebih gitu. Jadi itu banyak cepat ya kelebihannya. nyerapnya ya dok ya. Oh, oh. Terapi rasa main jadi. Iya benar, ya. Siapa sih yang nggak seneng sama outdoor activity kan? Anak-anak semua mah juga seneng gitu ya. Jadi nggak pressure ya dok ya. Iya, uh-uh. Oke, next dok. Kita masuk ke peran orang tua dalam proses terapi. Nah, Hmm. gimana sih dok pentingnya peran orang tua untuk mendukung terapi anak gitu? Silakan dok. Mm-mm. Nah, ini yang menarik nih ya. Jadi gini, autis itu kan sebenarnya zaman dulu tuh udah ada. Jadi sebelum COVID, rata-rata tuh terapinya tuh terapi bener-bener itu ya. Nih, gue titipin anak gue di tempat lu gitu ya. Tolong dikerjain, tolong diurusin kayak gitu ya. Tolong diterapi kayak gitu ya. Terus habis itu dijemput, udah di rumah nggak diapa-apain kayak gitu ya. Nah, begitu dia zamannya COVID ya, mulai ada yang namanya terapi online gitu ya. Jadi fisioterapisnya itu membantu, mengguide si orang tua untuk melakukan terapi sendiri di Terapi di rumah. rumah. Ternyata hasilnya bagus, ya. Ternyata hasilnya bagus. Makanya tadi saya bilang terapi di tempat yang kayak Sanikis begini sama terapi di rumah itu efektivitasnya kurang lebih sama, asal orang Dilakukan tuanya dengan betul. ngerti apa yang mau dilatih, apa yang anaknya kurang mampu dan orang tua itu telaten gitu loh istilahnya. Itu banyak yang bagus gitu ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa peran orang tua tuh nggak kalah daripada peran terapis gitu loh istilahnya ya. Gitu. Jadi makanya saya bilang penting banget orang tua minta PR tadi ya. Anak saya udah bisa apa Bu? Perkembangannya apa hari ini? Oh, perkembangannya gini-gini. Saya di rumah harus ngapain? Gitu. Harus minta ya, kerjain di rumah. Harus ekstra sabar ya. Ibu-ibu kalau punya anak yang berkebutuhan khusus kayak begini, legowo aja. Sabar ya. Kalau bisa nggak usah kerja, full time mother itu lebih bagus ya. Perhatikan anaknya ya, itu anak tuh investasi juga ya, jadi investasi bukan cuma saham, bukan cuma emas, bukan cuma uang, tapi anak tuh investasi tinggi juga gitu loh ya, makanya harus dijaga baik-baik. Iya. Jadi
kalau percuma kalau ke dokter, rajin evaluasi, terus terapi setiap hari, sedangkan waktu di tempat terapi mungkin hanya 1 sampai 2 jam, sedangkan di Nah, rumah waktu dengan orang rumah 24 jam ya dok ya. iya. Nah percuma kalau di tempat terapi udah terapi ambil paket setiap hari, tapi ternyata di rumah makanannya nggak dijaga, makan coklat dan Iya, lain-lain, nggak gulanya tinggi distimulasi. banget lah kayak gitu. Heeh. Atau Ini mungkin kejadian beneran paru-parunya udah, dong, ya. Kejadian atau beneran mungkin kalau di paru-paru. rumah sakit yang rumah sakit saya tuh orang tuanya semua bisnismen kayak begitu, nggak peduli sama anaknya, diurusnya sama suster sama diurusnya sama terapis. Dok, saya mah mampu beli terapisnya saya panggil ke rumah gitu, tapi orang tuanya nggak mau peduli, sama aja nggak bagus-bagus juga anaknya, gitu loh, ya. Jadi penting terjadi banget, gitu. Ini harus ini ya, semuanya terlibat ya dok ya, nggak bisa Iya, cuma betul, salah satu pihak ya. Oke, betul. nah kita mungkin bisa mulai masuk ke sesi question ya dok ya, Iya. Q&A. Oke, mungkin Miss Kris akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Mm. Nah, mungkin dari Setiani Dea, dok, apakah anak prematur dengan eh, BBLR di bawah 1,5 otaknya terganggu hingga menyebabkan autis? Silakan. Iya, jadi betul ya. Jadi ada suatu penelitian yang bilang anak yang prematur, anak yang lahir di bawah 1.500 gram itu berpotensi 6 kali lebih besar mengalami autis. Ya, dibandingkan dengan anak-anak yang lahirnya lebih dari 2.500 gram. Tetapi sekali lagi ya, bukan berarti semua anak prematur bisa jadi autis ya Bapak Ibu ya. Memang lebih banyak potensinya ya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, secara penelitiannya sangat berhubungan gitu ya. Kenapa? Saya juga nggak bisa jawab. Orang penyebabnya apa sampai sekarang nggak tahu gitu ya. Gitu. Oke. Next dari Dani underscore Ramadhani, anakku sudah 4 tahun, hasil darah normal, terapinya 9 bulan, belajar berkalimat, nurut perintah, sudah mulai 2 arah, cuman biasa dia seperti berkhayal sambil bercerita dan bergerak. Apa itu gejala autisme juga, dok? Oh ya, nggak bisa bilang dari situ. Itu kalau Anda nanti kerjakan AMSE ya di atas. Anda gini aja, Anda buka AMSE, AMSE, lalu kerjakan ya, kerjakan di situ apakah memang memenuhi kriteria curiga dari autis atau enggak. Karena kalau autis itu tadi ya, yang dari tadi ibu cerita, yang ibu karakteristik itu ya kita nggak masuk tuh dalam AMSE bahkan kayak gitu. Jadi saya jujur nggak tahu apakah ini anak autis atau enggak ya. Kan yang dilihat tadi kan kontak mata iya atau enggak, interaksinya iya atau enggak. Kalau berkhayal doang, kayaknya saya umur 4 tahun juga sering berkhayal deh. Sampai sekarang kadang-kadang juga masih sering berkhayal gitu kan. Mungkin Saya jujur kalau nggak tahu. spesifik Mesti, ya bisa dituangkan di AMSE tadi ya, dok ya. iya, Nah, lihat ini aja AMSE, di atas 3 tahun. oke. Nah, selanjutnya ini mungkin sudah dibahas tadi ya. Dari Ivan, benar nggak dok ABK bisa terjadi karena orang tuanya sering minum alkohol sebelum mengandung? Oh iya, jadi sekali lagi ya, jadi hubungan alkohol sama kehamilan ya, jadi obat-obatan ada loh ya, ada yang menghubungkan obat-obat epilepsi sama kejadian autis, ada yang menghubungkan bahkan ada yang menghubungkan anak ibu hamil minum di plastik itu loh, yang suka pakai plastik kayak gitu ya, penggunaan plastik ya, ada yang menghubungkan dengan alkohol, itu semuanya memang ada korelasinya, tetapi korelasinya nggak terlalu kuat gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah pasti menyebabkan autis, tidak. Ya, beresiko lebih tinggi, ya. Tetapi apakah memang bermakna banget, enggak gitu loh. Jadi misalnya gini nih, misalnya ya saya ngomong ya, misalnya kanker paru, ya. Jadi orang yang merokok itu 200 kali lipat lebih beresiko mengalami kanker paru daripada orang yang nggak merokok. Tapi apakah semua orang merokok bakal jadi kanker paru? Kan Belum tidak, belum. gitu ya. Nah, terus ada misalnya anak yang apa tuh namanya kepalanya peang. Nah, kepalanya peang mengalami speech delay 1,3 kali lebih sering daripada anak yang nggak kepalanya peang. Nah, 1,3 kali kan kecil banget gitu loh istilahnya, nggak bermakna gitu loh ya. Nah, yang alkohol ini juga tidak terlalu bermakna dalam meningkatkan kejadian autis gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Kalau Anda bisa menghindari lebih baik gitu ya. Nah, nextnya dok dari Henry Handini.
ada pengaruhnya nggak sih dok gejala ASD dengan kejang demam di waktu bayi? Silakan dok. Enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya ya. Kejang demam itu biasa banget. Please ya, kejang demam yang berbahaya, yang bisa merusak otak, hanya kejang demam yang sebelah sisi. Jadi kan kalau orang kejang demam kan biasanya kan matanya mendelik ke atas, terus ininya kan kayak getar ya. Itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kejangnya cuma sebelah sisi doang, misalnya ini doang yang getar, ininya enggak, itu bahaya ya. Atau kejang demam yang lebih dari 15 menit, itu bahaya ya. Itu berpotensi merusak otak, dan mungkin kerusakan otak itu mungkin berhubungan sama ya mungkin autis dan lain sebagainya lah gitu istilahnya lah ya. Tapi biasanya sih bukan autis ya. Mungkin jadinya cerebral palsy tadi ya, jadi disabilitas intelektual gitu jadinya, bukan spesifik ke autis ya. Tapi kalau kejang cuma semenit 2 menit mah rapopo bu, nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu dipikirkan lah ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kejang yang tadi lumayan lama tadi atau kejang setengah tadi itu lebih ke kognitifnya ya dok ya? Iya betul, itu pasti ada problem di otak kalau kejangnya cuma setengah badan, bahaya. Gitu. Nah selanjutnya dari MC Sepuf, usia 3 tahun ngomongnya belum lancar, ngomongnya kayak usia 1 tahun, itu solusinya gimana ya dok? Oh ya, tadi ya solusinya datang ke dokter anak. Biasanya dokter anak akan minta untuk pemeriksaan pendengaran. Terus kemudian dokter anaknya akan mengakses ya. Ini ada gangguan perilaku hama sosial nggak? Kalau ada berarti autis. Ada gangguan keterlambatan motorik, motorik halus dan lain sebagainya. Kalau ada berarti disabilitas intelektual. Kalau nggak ada apa-apa berarti mungkin cuma speech delay biasa. Biasanya dokter akan ngitung nih nanti berapa nih seberapa sering sih ibu ngelatih anaknya, seberapa sering sih ibu kasih dia gadget dan lain sebagainya itu. Nanti terapinya akan dari dokter itu. Jadi kalau mesti ngapain, silakan datang ke dokter anak ya. Kalau misalnya nggak bisa ke dokter anak, misalnya jauh banget dokter anaknya atau dokter anaknya nggak cocok, lakukan stimulasi ya. Jadi bicara dua arah ya. Diceritain anaknya, ditanya, selalu anaknya ditanya, tadi makan apa, suka nggak makanan itu, tadi di sekolah ngapain aja, udah berteman sama teman belum, seneng nggak, dan jangan lupa apresiasi ya, setiap anak lakukan apapun selalu kasih penghargaan, hore 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 gitu ya, tepuk tangan dan apa ya, biar anaknya kebuka. Dan yang paling penting stop gadget ya, kalau bisa ya janganlah pakai gadget tuh ya, dibatesin. Kalau umur 3 tahun itu berarti ya maksimal ya 60 menit lah. Dan kalau bisa terbatas banget sama yang namanya kayak misalnya video call kayak gitu-gitu ya, edukasi ya, jangan sembarangan doang kayak gitu ya. Gitu. Next dok, nah ini mungkin udah dibahas juga di materi tadi. Dari Dewi underscore Diana 1234, apakah anak ASD perlu diet ketat seperti GFCFAF dok? Silakan. Iya, nggak. Gini aja Bu, kalau misalnya Ibu yakin bahwa itu bisa membantu, silahkan. Ya, Ibu lihat aja deh, coba diet ketat aja selama sebulan. Kalau rasa-rasanya nggak ada pengaruh ya wes ya. Ibu kan kalau bagi saya tidak terlalu menyarankan untuk diet ketat. Tidak. Ya, karena penelitiannya belum rampung, belum selesai, belum tentu berhubungan Bu. Ya, jadi belum tentu perlu ya, seperti tadi sudah jelaskan. Yang penting terapi sama stimulasi, tuh ya. Tapi ada juga loh dok, saya menemukan beberapa anak yang diet GFCFAF, nah ternyata dia bisa lebih tenang, lebih memperhatikan. Tapi ada juga yang ternyata dia diet itu ternyata nggak ada ini, jadi mungkin bisa ini ya dok ya, dilihat dari gimana nih responnya untuk anak cocok-cocokan gitu ya, meskipun kita belum tahu evidence-nya ya. Iya, jadi ibarat gini loh, kalau di dunia kedokteran ya ibu-ibu ya, jadi misalnya dunia kedokteran nih, ada panas, demam 30 derajat, 39 derajat. Semua anak demam dikasih paracetamol pasti turun. Semua anak demam dikasih obat demam pasti turun suhunya. Itu berarti pasti itu hubungan kausa sebab akibat yang pasti. Tapi kan kalau ini dikasih minum dikasih diet bisa enggak, kan berarti belum tentu terbukti gitu istilahnya ya. Jadi silakan aja, kalau memang menurut Anda membantu ya, progresnya kelihatan, silakan lanjutkan. Kalau enggak usah gitu. Oke. Lagi seru nih. Saya sambil recall ya dok.
Maaf ya kalau ngomongnya menggebu-gebu terlalu keras. Jangan ada yang tersinggung loh ya. Ini kayaknya aman-aman aja lah ya. Wah, enggak dok, cukup jelas, cukup sangat mudah dimengerti dok. Iya. Dari desi.sn, dok, anakku umur 18 bulan, masih babbling, belum bisa manggil ibu atau ayah. Waduh. Kalau minta sesuatu, dia selalu nunjuk-nunjuk. Apa termasuk speech delay? Oh, kalau speech delay pasti, Bu. Pasti, ya. 18 bulan tuh harus bisa ngomong lebih dari 5 kata dan bukan kata panggilan. Ya, harus juga bisa melakukan gini ya, mungkin tadi sempat belum dibahas sedikit ya. Jadi gini Bu, bahasa itu ya ada bahasa ekspresif sama bahasa reseptif ya. Jadi kemampuan anak berbahasa itu, kemampuan bahasa itu dibagi dua, reseptif sama ekspresif. Kemampuan anak menerima sama kemampuan anak untuk mengungkapkan gitu istilahnya ya. Seorang anak pasti reseptifnya bagus dulu ya. Anak itu contohnya nih, dia tahu ini gajah, dia tahu ini kepala, dia tahu ini mata, dia tahu ini gigi, dan lain sebagainya. Bagian-bagian tubuh dia ngerti, tapi dia nggak bisa ngomong. Ya, dia tahu itu gajah, tapi dia nggak bisa ngomong gajah gitu, dia nggak bisa. Dia tahu itu sepatu, tapi dia nggak bisa ngomong itu sepatu gitu ya. Itu namanya bahasa reseptifnya bagus, bahasa ekspresifnya memang belum bagus. Jadi kalau 18 bulan baru bisa babbling, ibu pertanyaan berikutnya adalah, apakah anaknya udah ngerti belum? Udah disuruh perintah, udah ngerti belum? Satu perintah sederhana ngerti nggak? Disuruh ambil sepatu, dia ngambil sepatu. Dikasih ke ayahnya, dia ngerti. Disuruh nunjuk gambar ini, dia ngerti. Suruh kedip mata, dia ngerti. Kalau dia ngerti, berarti dia tidak ada gangguan bahasa reseptif. Hanya gangguan bahasa ekspresif. Kalau seperti itu, biasanya gampang terapinya. Biasanya gampang. Yang susah kalau dua-duanya terganggu. Wah, itu susah banget. Tapi kalau ditanya speech delay atau enggak, jelas anaknya ibu, mohon maaf, dia speech delay. Karena 18 bulan harusnya sudah bisa ngomong lebih dari 5 kata tadi, gitu. Ya. Biasanya kalau murni hanya speech delay itu 3 bulan terapi udah cepet ya dok ya, langsung kelihatan betul. hasil Cepet banget. Ya. Cepet. Mantap. Dari Sinta RHMDW, dok, anak saya didiagnosis sosial komunikasi disorder (SCD), diarahkan untuk terapi SI. Silakan. Ya, kalau misalnya SCD mau terapi sensori integrasi kok rasa-rasanya kok kurang nggak tahu ya. Saya jujur kan nggak periksa pasien. Saya nggak berhak komentar nih sebenarnya kan saya karena nggak periksa pasien. Tapi kalau SCD kok periksanya apa namanya untuk sensori integrasi kok kayaknya kurang tepat ya. Karena sensori integrasi itu kan dia kan kayak meningkatkan kemampuan dan mengorganisasi informasi sensorik gitu loh dari berbagai sumber. Jadi biasanya kalau yang di terapi sensorik tuh misalnya anak yang jijian gitu loh misalnya. Kayak mau nyampe ke apa mau nginjak rumput jijik kayak gitu ya, mau megang mau megang bulu-bulu geli kayak gitu ya misalnya yang kayak gitu-gitu tuh ya. Kalau SCD kok kayaknya belum tentu terlalu perlu ya kalau SI ya. Saya nggak tahu sih, saya nggak berani komentar karena nggak periksa ya gitu. Tapi kalau itu udah arahan dari dokter tumbuh kembangnya mah ya ikutin aja. Memang mungkin dia ada SCD plus yang lain. Beberapa hal yang harus dimatengin ya mungkin ya yang nggak dituliskan pertanyaan ya. Iya, mungkin dia ada SCD sama sensory processing disorder SPD ya, mungkin ya, gitu. Ya. Wah, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih dok. Oh iya, cepet banget ya. Saya bacakan berapa pertanyaan lagi nih dok kira-kira. Mungkin 2 pertanyaan ya dok ya. Iya. Oke. Dari Eni Limari, dok, anak saya dari 2 tahun sampai 4 tahun diagnosis. Oh, ini sudah ya tadi ya. Oke. Wah, ini dari Muhammad Indra Saksono. Anak saya 4 tahun, dok, masih belum lancar ngomong. Tapi kurang spesifik sih, dok, ini pertanyaannya. Iya. Segera berobat tuh kalau 4 tahun nggak bisa ngomong bahaya. Segera. Dari Tesolta, saya baru mulai terapi anak saya umur 6 tahun. Selama ini terapi sendiri di rumah saya. Aman ya, dok? Tuh, enggak juga ya, belum tentu aman ya. Tergantung ya, kecuali Anda certified. Ya, dok ya? Sebenarnya udah terlambat ya, Bu ya. 6 tahun. Enggak terlambat lah, lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali gitu ya. Iya, betul. Nah, dari Gabriele, dokter,
autisme bisa sembuh nggak ya dok? Hmm, Meskipun saya sudah terapi. Nah ini banyak sekali dok pertanyaan ini. iya. Kalian tahu nggak sih Bapak Ibu ya, autism itu orang terkaya di dunia aja autism loh. Siapa tuh ya? Siapa ayo orang terkaya di dunia siapa tuh yang punya Tesla, yang punya media-media sosial yang kalian pakai tuh, Extra segala macam. Ya Elon Musk. Elon Musk kan itu kan salah satunya itu ya autism. Jadi bisa kok sembuh ya, bisa asal tadi diagnosisnya lebih cepat, terapinya di tempat yang tepat ya, terapinya juga bagus gitu. Bisa ya. Yang penting tadi ya anaknya bisa bicara, anaknya bisa mandiri, sama bisa sekolah ya. Itu udah bagus ya. Nanti ke depannya mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Nggak usah terlalu minder-minder amat ya. Mm-mm. Oke, sebenarnya yang terpenting itu penerimaannya dok ya. Mm-mm. Nah, selanjutnya bagaimana adaptasinya ya. Iya. Please jangan gini-gini. Juga anak yang autis tolong jangan ya memang mereka ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya. Tapi tolong jangan dimaklumin banget gitu loh. Jadi kalau misalnya anak autis, ah ya nggak apa-apa lah dia belum bisa bicara. Oh ya nggak apa-apa lah anak ini autis kan memang kan kayak begitu kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan di nggak apa-apain terus. Itu memang problem gitu loh istilahnya. Kita sabar sih sabar, tapi jangan kesabaran kita malah menjerumuskan si anak gitu ya. Memang harusnya di terapi gitu. Oke. Nah, satu lagi deh dok ya. Ya, ya. Dari Henry Handini, dok mau tanya, apakah obat apriprazol boleh diberikan kepada anak ASD, Hmm. tapi anak juga lagi konsumsi obat anti kejang? Apa efek sampingnya dok? Ya, Nah, ini Ridi. saya sering kali menerima anak yang sedang mengkonsumsi obat dari dokternya dok. Hmm. Tapi Ya, memang ketika terapi efek sampingnya anaknya itu jadi ngantuk, jadi ngantuk dia betul. nggak bisa menerima materi Hmm. terapi. Iya. Silakan dok. Iya ya. Jadi aripiprazol itu sebenarnya golongan anti psikotik ya, anti anti gila ya gitu ya sebenarnya kalau kita bilang ya. Oh, Itu biasanya kita berikan pada anak-anak yang terlalu tantrum ya. Jadi misalnya punya gangguan komorbid lah gitu ya, misalnya ya, yang udah ngamuknya terlalu hebat ya. Jadi itu kan kayak obat anti gila ya sebenarnya ya, untuk lebih depres dia punya perasaan ya. Memang obatnya efek sampingnya ngantuk banget ya. Nah, pemberian obat-obatan yang golongan seperti ini hanya dianjurkan pada anak biasanya di atas 5 tahun ya. Jadi kalau di bawah 5 tahun, baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terdiagnosis autis, jangan buru-buru pakai obat dulu ya. Saya selalu ngikutin ajaran dari Prof Hadiono ya. Beliau juga selalu gitu ya. Begitu mereka beliau itu kalau misalnya ketemu anak yang udah pakai obat di bawah 5 tahun tuh pasti langsung di stop sama beliau gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru lah. Kalau di atas 5 tahun kan udah maaf ya notabene kan udah rada terlambat nih baru ketahuannya. Nah itu mungkin untuk dipercepat ya udah dikasih obat-obatan begitu gitu ya. Saya nggak tahu nih umurnya berapa nih ya. untuk tidak Hmm. dicantumkan sih dok. Oke, oke mungkin itu pertanyaan yang jadi pertanyaan penutup dok. Kita sudah di menit ke 54. Mungkin bisa masuk ke sesi kesimpulan dok, silakan. Iya, jadi sekali lagi speech delay sama autis tuh makin lama makin banyak ya, makin lama makin banyak. Tugas Bapak Ibu ya, nih saya ingetin ya, tugas Bapak Ibu sebarkan cerita ini ya, sebarkan IG Live ini supaya orang-orang ngerti dulu ya, ngerti dulu apa itu autis, apa itu dia speech delay, kemudian lebih sering lagi dicek ke dokter ya supaya bisa deteksi lebih cepat dan kemudian diterapi lebih cepat. Enggak ada ruginya sama sekali melakukan terapi lebih cepat ya. Terus pesannya lagi cari tempat yang terapi-terapi itu ya, cari tempat yang betul-betul peduli sama anak ya. Peduli sama anak tuh satu, nggak boleh bikin anaknya gampang nangis. Pokoknya kalau anaknya terus-terusan nangis ya nggak bakal bisa terima lah, pasti jelek lah gitu ya. Yang kedua, cari yang nggak boleh dikunciin ya. Tuh lihat tuh tempat penitipan anak yang CCTV-nya nggak boleh, akhirnya ujung-ujungnya kekerasan kan kayak gitu ya. Hati-hati yang kayak gitu ya. Terus yang ketiga, komitmen. Kalau anak Anda punya kebutuhan khusus, komitmen satu keluarga besar ya. Benar-benar komitmen untuk terapi si anak ini ya. Kemudian yang terakhir ya, ini kalau Anda sudah ngerti anak Anda nih sehat, teman Anda, tetangga Anda itu ada yang curiganya autis,
Mbok tolong diedukasi, ya. Nggak usah dihina-hina, iya anak lu autis lu, anak lu autis. Jangan dihina-hina kayak gitu. Dibawa, disuruh nonton IG Live ini, ya. Terus dibawa ke dokter atau dibawa ke terapis, gitu ya. Jadi marilah kita membangun suatu komunitas sosial yang sehat lah, gitu ya. Anak-anak tuh menderita, tapi lebih menderita lagi orang tuanya. Percaya deh, orang tuanya pasti lebih berkorban banyak. Udah gedein anak, udah hamil 9 bulan, pasti lebih sengsara lagi. Kalau kita malah hina-hina itu makin sakit loh, ya. Kasihan banget orang-orang kayak gini, ya. Jadi akhir kata, terima kasih banyak udah memperluangkan waktu ya. Mungkin ini nggak seberapa lah ya, mungkin nggak sebanyak itu yang kalian perlu tahu. Tapi ingat sekali lagi, tolong disebarkan lah ya, semoga intinya ilmu pengetahuan ini bermanfaat buat kita semua gitu ya. Oke, wah terima kasih banyak Dokter Ian. Sungguh daging sekali materinya pada malam hari ini. Semoga materinya bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita sebarluaskan sehingga kita semua semakin aware, semakin teredukasi, semakin tahu apa yang harus dilakukan, langkah yang benar. Oke, akhir kata mungkin itu Sunny Moms yang sesi edukasi dari kita, dari Sunny Kids. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ian, semoga ilmunya berkat. Dan bagi Sunny Moms yang mungkin mau konsultasi ke Dokter Ian, silakan Dokter Ian hadir Ada di di mana? profil saya, jadi Oh, ada di Suci, profilnya Dokter Ian. di Suci Pantai Ah, Indah Kapuk sama di Pandeglang ya. Oke. Itu jauh Dan tuh. bagi Sunny Moms yang membutuhkan terapi, tentunya berbasis nature, itu bisa langsung datang ke Sunny Kids cabang terdekat. Oke, akhir kata Miss Chris dan Dok Ian mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Sunny Malam. Moms. Selamat beraktivitas kembali dan selamat beristirahat. Mari. Terima kasih Sama-sama. dok. Bye.